Halo penonton, gue sehat di sini dan semoga kalian sehat selalu di sana. Setelah beberapa minggu gue nggak upload video, di video ini gue mau bahas anime tentang game yang mirip-mirip sama Sword Art Online, tapi menurut gue lebih bagus dari segi ceritanya. Namanya Shangri-La Frontier. Dan anime ini adalah salah satu yang paling gue tunggu untuk tahun 2023 ini. Jadi di video ini gue bakal bahas kenapa anime ini bisa bagus menurut gue. Gue kasih tahu dulu di awal, Shangri-La Frontier belum ada versi animenya, tapi untuk adaptasi animenya sendiri sudah diumumkan akan tayang pada tahun 2023 ini. Jadi pembahasan gue kali ini akan lebih berfokus pada cerita di dalam manganya dan PV animenya yang by the way udah rilis beberapa bulan yang lalu. Untuk sinopsis anime ini sendiri bercerita tentang seorang bocah bernama Hisutome Rakuro yang terkenal dengan nama Sunraku di dalam dunia game, dimana dia suka banget bermain trash game atau game yang kurang diminati oleh banyak orang, yaitu game dengan kekurangan development dan bug yang sangat banyak di dalam gamenya. Suatu hari ketika dia sedang berada di toko game untuk mencari game sampah yang akan dia mainkan, pemilik toko tersebut menyarankan game yang sedang populer pada saat itu bernama Shangri-La Frontier, yaitu game dengan visual paling memukau pada saat itu, yang mirip-mirip sama game Sword Art Online dan juga game yang berhasil dari anime Overlord, di mana para pemain bisa merasakan sensasi dunia VR yang begitu nyata. Hisutome yang ingin mengganti suasana karena bosan akibat trash game, akhirnya mencoba game tersebut dan dari sinilah cerita Shangri-La Frontier dimulai. Di sini gue bakal sebut Hisutome dengan nama Sunraku karena nama Hisutome sendiri jarang disinggung bahkan di dalam manganya. Jadi lebih enak jika gue sebutnya Sunraku aja. Oke, langsung aja ke pendapat gue soal Shangri-La Frontier. Gue pertama kali tahu Shangri-La Frontier dari PV animenya karena waktu gue lihat PV-nya bagus dari segi visual animasi. Gue pun coba baca manganya dan ternyata bagus, Pak. Waktu pertama kali gue lihat, gue merasa agak kurang suka dengan MC-nya yang avatar gamenya berkepala burung. Tapi hal itu mulai biasa ketika sudah cukup jauh membaca manganya. Berbeda dengan Sword Art Online yang dimana para pemainnya terjebak di dalam game dan akhirnya tidak bisa menikmati game tersebut, yang malah mempertaruhkan nyawa untuk bisa keluar dengan selamat. Shangri-La Frontier menyajikan sebuah cerita di mana para pemainnya bisa menikmati game tersebut dengan leluasa dan tidak perlu cemas akan hal buruk yang akan terjadi. Sama seperti Bofuri di mana para pemainnya bisa bermain dengan bebas seperti yang mereka inginkan. Setelah gue baca manganya, gue benar-benar dibuat tertarik dengan ceritanya. Jadi cerita anime ini memberi kita gambaran betapa serunya bermain game VR di mana kita bisa bermain sesuka hati. Sunraku yaitu MC dari anime ini juga memulai gamenya dari nol. Jadi kita bisa melihat perkembangan dari si MC sedikit demi sedikit. Hal ini berbeda dengan Kirito di mana dia adalah seorang cheater dan juga battle tester dari game Sword Art Online, sehingga dia sudah tahu mekanisme dari game Sword Art Online melebihi para pemain yang lain. Sedangkan Sunraku harus memahami struktur game Shangri-La Frontier dari awal, meskipun dia berpengalaman dari trash game yang biasa dia mainkan. Tapi karena pengalamannya dari trash game dulu, bisa dibilang Sunraku adalah karakter yang OP meskipun baru memulai gamenya. Jadi kita tidak diperlihatkan MC yang kelihatan ampas meskipun baru di awal cerita. Cerita dari anime ini juga menyajikan world building yang bagus dan juga kita disajikan cerita bagaimana dunia dari game Shangri-La Frontier terbentuk. Map dari game ini juga sangat luas sehingga para pemain bisa melakukan petualangan kemanapun mereka mau. Hal ini berbeda dengan Sword Art Online di mana kita tidak dijelaskan backstory dari terciptanya dunia Sword Art Online dan bisa dibilang kita hanya tahu game Sword Art Online diciptakan hanya untuk menjadi game kematian. Perbedaan ini yang membuat gue suka Shangri-La Frontier. Menurut gue backstory dari suatu latar cerita memerlukan penjelasan agar kita semakin penasaran akan dunia yang sedang dijelajahi oleh MC. Di dalam game Shangri-La Frontier kita juga tidak disajikan kematian karakter yang menyedihkan karena para pemain bisa respawn dan load ulang gamenya sebagaimana game yang seharusnya. Jika di dalam game Sword Art Online, konsep bosnya berada di setiap lantai dan para pemain harus mengalahkan bos dari lantai tersebut untuk bisa naik ke lantai berikutnya supaya bisa melanjutkan permainan. Berbeda jika di dalam Shangri-La Frontier, konsep bos dalam gamenya yaitu berada di setiap daerah yang belum dieksplor dan dungeon yang harus dijelajahi. Tidak ada lantai di dalam gamenya dan hanya ada satu map saja. Tapi map di dalam game ini sangat luas. Dan di dalam Shangri-La Frontier ada satu konsep yang gue suka banget, yaitu 7 monster unik. Jika di dalam gamenya biasa disebut The Seven Colossi. Sejauh gue membaca manganya baru ada 5 monster unik yang disinggung dalam ceritanya. Tapi yang sudah diperlihatkan ilustrasinya hanya 2, yaitu Lee Count the Next Slayer dan juga Hakamori no Wezaemon. Konsep dari 7 monster unik ini menurut gue sangat menarik dan jika kalian membaca manganya ada beberapa kejanggalan yang bisa kalian temukan di konsep ini yang membuat konsep ini benar-benar misterius. Dan apalagi jika konsep ini berubah dan keluar dari jalur, maka akan membuat cerita dari game Shangri-La Frontier itu rusak. Menurut gue dengan adanya konsep ini membuat ceritanya lebih menarik untuk diikuti.
Mekanisme gamenya juga dijelaskan melalui dialog dan juga panel pada manga, sehingga kita sebagai pembaca bisa tahu dunia Shangri-La Frontier itu bekerja seperti apa, dan juga kita mendapat penjelasan dari setiap skill yang digunakan oleh MC. Tapi ada hal yang sedikit mengganggu gue, yaitu beberapa panel penjelasan tentang skill berada pada panel battle, sehingga membuat gue harus fokus pada 3 hal ketika membaca manganya. Pertama, panel dialog MC, kedua, panel penjelasan skill, dan yang ketiga, battle yang sedang berlangsung. Meskipun itu sedikit mengganggu gue, tapi masih enak untuk diikuti. Kemungkinan juga ketika ini sudah menjadi versi anime, kelemahan yang mengganggu gue itu akan hilang. Dan juga Shangri-La Frontier tidak fokus pada game saja, tapi juga akan ada beberapa chapter yang membahas tentang dunia nyata dan juga game lain, sehingga tidak membahas dunia game Shangri-La Frontier saja. Kita juga diperlihatkan developer dari game Shangri-La Frontier yang bertanggung jawab akan server dari game tersebut, dan juga yang bertanggung jawab akan jalan cerita dari game Shangri-La Frontier. Jarang-jarang kan ada anime bertema game yang membahas developer dari game yang menjadi latar cerita anime tersebut. Biasanya hal ini baru kita ketahui ketika animenya sudah tamat. Bagi kalian yang gak suka genre game yang ada haremnya, kalian bisa coba baca manga Shangri-La Frontier, karena anime ini bukan fokus pada kisah romance, dan menurut gue anime ini anime game yang bener-bener kerasa gamenya, bukan Sword Art Online yang anime harem berkedok game. Sebenarnya Sword Art Online juga bagus menurut gue, tapi karena kebanyakan cewek, gue kadang jadi enak lihatnya. Di sini akan gue kasih tahu bahwa ada hal misterius dari cerita Shangri-La Frontier, bahkan hal itu sudah ditampilkan dari chapter pertama. Jika kalian baca chapter pertama Shangri-La Frontier, ada satu panel yang sangat misterius, yaitu panel ini. Dari panel ini bisa kita simpulkan bahwa cerita Shangri-La Frontier akan memiliki perkembangan cerita yang tidak kita duga-duga nantinya. Menurut gue, anime Shangri-La Frontier akan digarap dengan serius jika kita lihat visual yang ditampilkan oleh video promosinya. Studio yang menggarap anime ini adalah Studio Situshi. Itu adalah studio yang sama yang menggarap anime Majo no Tabi-Tabi, Tsukigami Chibiku, Tensei Shitara Kendeshita atau Isekai Pedang, dan anime yang paling baru sekarang adalah Benria Saito. Setelah gue lihat PV-nya, gue jadi yakin betul bahwa anime ini bakalan bagus dan membuat gue semakin gak sabar untuk menunggu anime ini tayang. Oke, jadi itu semua pendapat gue soal Shangri-La Frontier. Gue sarankan jika kalian suka dengan anime bergenre game, coba baca sendiri cerita Shangri-La Frontier. Dan menurut gue anime ini pantas dimasukkan ke dalam list anime yang akan kalian tonton pada tahun 2023 ini. Coba tulis pendapat kalian soal anime ini di kolom komentar. Mari sama-sama kita diskusikan dan saling bercerita pengalaman dalam menonton anime ini. Ya meskipun belum ada animenya sih. Gue ucapkan banyak terima kasih bagi kalian yang sudah menemani gue sampai akhir video ini. Sampai bertemu lagi di lain waktu. Terima kasih.